Nah ini sebenarnya dia sausnya tomat ya. Kamu bisa pakai daging cincang biasanya, identiknya dengan daging cincang. Terus kamu juga tambahin apa herbs yang merah ya. Hai, ketemu lagi di channel Lita Widih. Apa kabar? Hari ini aku di dapur lagi, tapi hari ini mau bikin saus. Kenapa harus bikin saus? Karena ini pesanan anak-anak. Seperti biasa, mereka doyan makan pasta. Tapi kali ini pastanya aku mau pilih makaroni. Pakai sausnya apa? Aku mau pakainya saus bolognese. Ada yang bilang bolognese, ada yang bilang bolognese. Yang benar yang mana ya? Terserah lah ya. Kalau aku sih biasanya nyebutnya bolognese. Oke, sekarang kita gilirannya masak yuk. Kita langsung aja lihat ingredientsnya apa aja. Biar kayak orang bule kan ngomongnya harus bahasa Inggris. Padahal sih gitu ya, gampang-gampang aja. Bawang putih, bawang bombay gitu-gitu doang. Yuk, kita lihat dulu yuk, apa aja yang harus kita siapin. Bahan-bahan yang bakal kita pakai buat saus bolognese. Di sini aku butuh bawang bombay, juga bawang putih. Kemudian 2 batang sosis ayam berukuran besar. Kamu bisa pakai sosis apa aja. Dan juga daging tanpa tulang. Selanjutnya aku butuh tomat. Aku pakai sekitar setengah kilo tomat atau 6 buah tomat berukuran sedang. Kemudian wortel 2 batang berukuran kecil. Berikutnya aku pakai jamur. Di sini aku pakai jamur tiram. Harusnya sih sampingnon, tapi karena nggak ada jadi aku pakai jamur yang ada. Dan selanjutnya bahan yang aku perluin buat bikin saus ini adalah ini dia, olive oil ya, minyak zaitun. Tapi kalau misalnya kamu nggak pakai dan nggak punya minyak zaitun pun sebenarnya nggak masalah. Kamu bisa pakai minyak sayur yang biasa kamu pakai kok. Dan selanjutnya yang aku butuhin biar sausnya makin enak adalah saus tomat. Saus tomat botolan yang biasa kamu pakai, boleh merek apa aja. Kemudian aku juga butuh garam. Di sini aku pakai sekitar setengah sendok teh garam. Selanjutnya gula pasir. Gula pasir aku pakai 2 sendok teh atau sekitar 1 sendok makan ya. Dan ini nih yang bisa kamu pakai juga yaitu kaldu ayam, tapi bisa pakai atau enggak itu tergantung seleranya kamu. Dan yang nggak boleh lupa mix herbs ya. Di sini aku pakai daun-daunan keringnya udah kecampur-campur. Isinya apa aja nanti kita bahas ya. Sekarang kita proses masak yuk. Apa aja yang harus kita lakuin? Dimulai dari merebus tomat. Merebus tomat dengan air hangat, tapi sebelumnya pastiin kamu dulu kerat bagian bawah tomat biar nanti gampang pas ngupasnya. Nanti kulit si tomat ini bakal kita kupas dan bijinya juga bakal kita buang biar tidak meninggalkan rasa pahit di sausnya. Kita tunggu sampai tomatnya sedikit layu dan nanti biar bisa gampang kupas kulitnya. Oke, kita masukin semua tomatnya, potong bagian ujungnya. Nggak terlalu dalam juga nggak apa-apa, yang penting nanti gampang buat ngupasnya ya. Kita kerat semuanya. Selanjutnya sambil nunggu tomatnya dimasak, kita cincang dulu bawang putihnya. Di sini aku pakai sekitar 3 sampai 4 siung bawang putih. Kita cincang halus. Ada juga yang nggak suka bawang putihnya dicincang karena nggak mau si bawang putihnya ini kemakan. Tapi kalau aku suka sama rasa bawang putih, jadi it's okay. Mari kita cincang saja. Selanjutnya adalah bawang bombay. Di sini aku pakai sekitar setengah potong bawang bombay, setengah buah ya, ukuran sedang. Dicincang juga secara halus biar nanti kita bisa tumis bareng-bareng sama bawang putihnya. Nah, cincang-cincang ini nih ada istilahnya yang sebenarnya apa ya namanya, aku juga lupa. Pokoknya kalau istilah
ibaratnya adalah pokoknya istilah kerennya gitu ya. Selanjutnya kita cincang wortel ya. Wortel ini kita kupas dulu. Pastiin kamu juga udah cuci wortelnya ya, kok tomat sih. Pastiin kamu udah cuci wortelnya. Kita potong-potong, kita cincang halus. Nah, ini juga bisa disiasati nih buat anak-anak yang nggak suka sayuran. Anak-anak kan biasanya doyan banget yang makan pasta beginian. Nah, kamu bisa masukin jenis-jenis sayuran yang nggak biasa atau mungkin sulit mereka makan. Kayak misalnya brokoli tuh, anak-anak kan nggak terlalu suka ya. Kamu bisa kok cemplungin ke saus-saus ini. Nggak apa-apa lah berkreasi sedikit, biar beda tapi anak-anak mau coba makannya gitu lah. Oke, kita cincang halus dulu wortelnya. Sini aku pakai 2 batang ya, yang berukuran kecil. Tapi kalau kamu nggak punya boleh sekitar 1 batang wortel ukuran besar. Pastiin kamu cincang halus wortelnya, dan selanjutnya kita cincang ini dia nih, si jamur tiramnya ya. Harusnya itu dia, pakai jamur champignon ya, itu yang kayak kancing gitu ya. Tapi kan itu harganya memang rada lumayan mahal. Tapi kalau nggak ada ya udah, nggak usah ribet, pakai yang ada aja yang di rumah. Kamu bisa pakai jamur merang kayak gini, biasanya gampang kok dapetin jamur-jamur kayak gini. Kita pakai juga bagian batangnya ya, biar agak kraus-kraus gitu, renyah enak kayak ayam atau daging cincangnya gitu. Selanjutnya kita potong-potong sosisnya. Di sini aku pakai 2 batang sosis ayam. Sebenarnya sih ini selera juga, kamu bisa pakai sosis sapi atau sosis yang warna putih, terserah lah kamu sukanya apa dan adanya apa di rumah. Dan ini dia nih, aku juga pakai ayam yang udah dibuang tulangnya biar gampang nyincangnya. Tapi cincangan di sini juga aku nggak terlalu bikin kecil-kecil, biar kelihatan bentuknya kalau ini ada ayamnya. Sebenarnya sih kalau bolognese sendiri biasanya pakai dagingnya daging cincang ya, daging sapi cincang. Tapi sekali lagi, marilah kita berkreasi. Hai, kita pakai yang ada aja di rumah. Kita bikin kreasi sama saus apa aja yang bisa kita bikin, dan salah satunya ini saus bolognese ala Lita Widi ya, pakai sosis sama daging ayam cincang. Oke, udah mulai halus, kita tinggalin dulu. Dan sekarang kita balik lagi ke tomat yang udah kita rebus. Sepertinya tomatnya udah mulai layu-layu gitu ya. Tunggu sebentar, ini bakal kita angkat. Tapi sebelumnya pastiin kamu juga udah nyiapin semangkuk air dingin. Boleh air mentah nggak apa-apa, nggak masalah. Yang dipakai nanti buat taro tomatnya, biar lebih cepat dingin dan biar gampang dikupasnya. Oke, ini udah kita matiin apinya. Selanjutnya kita angkat tomatnya dan masukin ke mangkok berisi air dingin tadi ya. 4, 5, dan yang terakhir. Yap, semuanya udah masuk ke dalam mangkok. Kita tunggu beberapa saat biar dia dingin ya. Soalnya kalau panas-panas gini dipegang panas, kasihan tangan kamu. Oke, udah mulai dingin. Kita kupas kulitnya. Kita buang bagian pangkalnya nih. Kupasnya pelan-pelan aja, gak apa-apa. Pokoknya pastiin semua kulitnya kekupas. Kita buang pangkalnya, potong sedikit, bersihin lagi. Dan ini, buang bijinya. Jangan sampai biji tomatnya masuk ke dalam saus, karena biasanya meninggalkan rasa pahit. Jangan sampai masuk. Pahit sepahit hidupku, alah. Oke, tomatnya kita blender, kita siapin blender yang udah dicuci, udah pasti udah bersih ya. Kita masukin ke blender. Kamu bisa pakai chopper atau apalah ya buat ngehalusin bahan masakan yang biasa kamu punya di rumah. Oke, wortelnya masih aku bersihin. Sebentar lagi kita blender.
Jumlah tomatnya juga sebenarnya bisa ditambahin lagi ya kalau kamu mau lebih banyak lagi sausnya. Tuh ada hijau-hijaunya. Saus harusnya tomatnya merah, bener-bener merah. Tapi nggak apa. Yuk sekarang kita blender aja dulu. Pastiin tomatnya kita blender halus banget. Jangan bergerindil ya. Alah bahasanya. Oke, kita tunggu sesaat lagi. Si tomatnya udah mau halus banget tuh, lihat kan? Nah, sambil nunggu tomatnya halus, aku udah mulai panasin wajan nih. Kita pakai sekitar 2-3 sendok makan minyak zaitun. Sekali lagi kamu boleh ganti ya, pakai minyak sayur biasa. Dan kita mulai tumis bawang bombay dan bawang putih yang udah kita cincang tadi. Oke, semuanya udah masuk. Nah, kita tumis sebentar sampai berubah warna dan wangi. Itu menandakan bahwa bawangnya sudah matang dan siap dicampur sama bahan-bahan yang lain. Nah, proses bikin saus ini juga beragam sebenarnya. Yang kamu ikutin sekarang ini ala-ala aku ya, ala-ala Lita Widih, yang cepat, yang praktis, yang gak mau ribet. Karena sebetulnya kalau bikin saus pasta itu prosesnya sebenarnya lumayan panjang. Ada bikin si tomat purenya lah, tomat pasta apa gitu, podomoro lah apa gitu ya, pokoknya ribet lah. Kalau di sini aku bikin yang simple, benar-benar simple. Si tomat pastanya ntar bakal aku campurin ke sini, kita masukin ke dalam tumisan bawang kayak gini nih. Oke, pastiin semuanya udah masuk. Sip, sekarang kita aduk lagi deh. Nah, ini bikin si tomat pasta aja sebenarnya prosesnya lama ya. Kalau mau lama banget itu biar warna jadi merah dan kadar airnya bener-bener berkurang. Tapi di sini ya sutralah ya, kita masak simple. Setelah tomatnya kelihatan mendidih dan warna bawangnya juga udah berubah, kayaknya udah cukup deh, udah mulai cukup matang ya. Selanjutnya kita masukin beberapa bahan lagi yang udah kita cincang tadi. Tunggu sebentar ya. Oke. Kita masukin wortel ya. Oke, setelah wortel kita aduk dulu sebentar. Selanjutnya aku mau masukin sosis. Tadi juga sebenarnya bisa ya, di awal tuh habis tumis bawang putih masukin dulu daging ayam cincangnya, baru masukin si tomat pastanya, si tomat yang udah di blender tadi. Tapi sekali lagi it's okay, masak mas santai aja, nggak usah jadi khawatir rasa jadi nggak enak. Nggak kok, pasti enak-enak aja. Oke, sosis sama daging ayam cincang udah masuk. Kita tunggu beberapa saat sampai si daging cincangnya berubah warna ya. Selanjutnya aku juga masukin ini nih, jamur tiram, biar si sausnya jadi lebih padat lagi. Sebenarnya ini akal-akalan aku aja. Oke, kita aduk lagi. Kalau dirasa-rasa kurang apa itu apa ini gitu ya, boleh tambah-tambahin lah. Masak mah santai aja, apalagi kalau anak-anak yang makan. Kurang-kurang dikit, lebih-lebih dikit boleh. Ini aku tambahin sedikit olive oil karena kelihatan si sausnya agak garing. Oke, kita aduk lagi, tunggu beberapa saat sampai agak matang ya, untuk memastikan si daging ayam matang. Nah, selanjutnya aku masukin saus tomat. Saus tomat ini kan sebenarnya udah banyak banget ya rasanya. Jadi
Kalau nggak pakai kaldu ayam juga sebenarnya nggak apa-apa, karena udah gurih. Rasa si saus bolognese yang aku bikin ini juga udah gurih, udah cukup enak. Sekali lagi di sini aku pakai sekitar 125 ml saus tomat. Jangan lupa mulai tambahin gula putih ya. Gula putih 2 sendok teh atau sekitar 1 sendok makan. Kemudian aku juga tambahin garam setengah sendok teh cukup. Oh ya, ini sausnya buat 2-3 porsi ya. Oke, kelihatan kan warnanya udah berubah. Meskipun agak pucat tapi udah warnanya sudah sedikit lebih merah karena tadi tambahan si saus tomat tadi. Oke, kita aduk-aduk dulu beberapa saat sampai benar-benar matang. Udah kelihatan kan meletup-letup, itu artinya si sausnya sudah mulai matang. Jangan lupa ini masukin si mix herbsnya ini nih. Di sini aku pakai sejumput aja, dan ini adalah campuran dari oregano, kemudian rosemary, juga thyme. Kamu bisa pakai cuma oregano doang atau rosemary doang, itu boleh kok. Ini karena udah kecampur, jadinya sebetulnya lebih asik aja, lebih wangi. Warna sudah berubah, udah kecium wanginya. Artinya sebentar lagi sausnya siap. Enak banget. Cicipin dulu ah. Sudah pas. Gak perlu pakai tambahan apa-apa lagi, udah enak. Udah siap nih si sausnya. Tapi pastiin sampai benar-benar matang ya. Sambil nunggu sausnya matang, sekarang kita siapin apa yuk? Iya dong teman, makannya gak cuma sekedar sausnya, kita juga harus siapin pastanya. Kamu bisa pakai spaghetti, makaroni, atau fusilli, atau apalah yang kamu punya yang gampang dapetinnya. Oke, di sini aku pakai fusilli. Anak-anak suka jenis pasta yang satu ini, mungkin karena bentuknya yang unik ya. Sekarang aku rebus dulu fusillinya. Pastiin jangan terlalu mateng, karena kalau banyak tuh biasanya jadi nggak enak. Oke, aduk sedikit biar kerendam. Kamu juga bisa tambahin garam loh ya, biar si fusillinya nanti ada rasa. Kita tunggu sampai fusillinya matang. Istilahnya adalah al dente gitu kali ya, aku lupa lah apa namanya, kalau nggak salah sih gitu ya, al dente. Oke, bentar lagi pastanya udah mau matang. Yeay, akhirnya saus bolognese kita selesai, udah ditempati di piring. Tapi sebelum dikasih ke anak-anak, kita cicipin dulu. Tadi aku tuh nggak tambahin merica karena khawatir mereka kepedesan. Kamu sendiri kalau misalnya suka rasa merica, kamu bisa pakai merica yang putih atau merica hitam. Enak loh. Dan ini sausnya kenapa pucat? Karena tadi warna tomatnya memang gak terlalu merah. Tapi ya ala-ala homemade gitu ya, kan jadinya lebih natural warnanya. Enak, kamu cobain ya, bikinnya gampang banget kan tadi. Dan ini bisa buat 2-3 porsi. Lah, kok jadi aku yang makan ya? Anak-anak gimana ini? Udah deh, aku kasih buat anak-anak dulu ya. Makasih udah nonton loh. Jangan lupa buat like, comment, subscribe ya. Ditungguin. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah.